Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pertemuan terakhir di bab vektor ini, sekaligus pertemuan terakhir dalam materi kelas 10, yaitu mengenai proyeksi skalar ortogonal dan juga proyeksi vektor ortogonal. Materi ini saya ambil dari buku matematika untuk siswa SMA MA kelas 10, kelompok minat matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, buku ini bisa kalian cari di perpustakaan ya, ada untuk menambah latihan-latihan soal lain, dan untuk materi lebih lengkapnya, silakan kalian cek sumbernya dari buku matematik ini di perpus. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sebelum kita lanjut ke proyeksi ortogonalnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari proyeksi ortogonal. Yang pertama, apa itu proyeksi? Nah, proyeksi itu dalam matematik adalah suatu gambar atau benda yang dibuat rata, mendatar, atau berupa garis pada bidang datar. Kemudian, ortogonal itu adalah ortogonal itu merupakan tegak lurus. Jadi, proyeksi ortogonal itu adalah garis yang tegak lurus pada bidang datar. Jadi, kita itu akan mencari panjang dari garis yang tegak lurusnya. Kemudian, materi yang pertama ini yaitu tentang proyeksi ortogonal vektor. Nah, untuk sebelum lanjut ke materinya, kita harus tahu ilustrasi dari proyeksi vektor itu sendiri. Nah, di sini kalian perhatikan ya, pada gambar 3.47 diberikan vektor posisi OA dari vektor OA ini dan juga vektor OB, atau dilambangkan dengan B kecil. Di sini muncul pertanyaan, bagaimanakah dengan proyeksi ortogonal vektor B pada A? Berarti ini ya, vektor B ini pada A. Bagaimana proyeksinya? Nah, untuk mencari proyeksinya, dari ujung vektor B ini, kita tarik garis tegak lurus ke vektor OA. Ini, garis putus-putus ini. Dan dinamakan yaitu dengan titik perpotongannya itu titik B1. Kemudian, proyeksi vektor B pada A ini yaitu vektor BA. Jadi yang akan kita cari ini adalah panjang dari titik O ini ke titik perpotongan ini, B1. Jadi ini yang akan kita cari, yaitu BA. Itu ilustrasinya. Nah, maka kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai proyeksi skalar ortogonal. Nah, proyeksi skalar ortogonal ini sering juga disebut dengan panjang proyeksi. Panjang proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Jadi kalau misalkan nanti pada saat UAS di soalnya tentukan panjang proyeksi vektor. Nah, panjang proyeksi vektor itu sama dengan proyeksi skalar ortogonal. Oke, di sini ada dua rumus pada materi proyeksi skalar ini. Yang pertama, kita akan mencari proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi vektor B pada A, yaitu rumusnya dilambangkan dengan panjang vektor BA. Jadi, yang akan kita cari adalah ini, proyeksi dari vektor B terhadap vektor A. Jadi, ini yang akan kita carinya, OB1, panjang BA. Rumusnya yaitu B dot A dibagi dengan panjang A. Begitupun dengan proyeksi skalar ortogonal A pada B. Kalau A pada B, berarti ini, vektor A pada B. Ini yang akan kita carinya panjang dari AB-nya. Maka dilambangkan dengan panjang AB sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Oke, jadi untuk menghafalnya, clue-nya ada pada kata padanya. Jadi, kalau proyeksi B pada A, berarti nanti di pembaginya per panjang vektor A. Kalau proyeksi A pada B, berarti per panjang vektor B. Pembilangnya apa? Pembilangnya sama, yaitu B dot A. Nah, nanti kita buktikan apakah B dot A itu akan sama dengan A dot B. Nah, nanti kita buktikan. Tapi yang harus kalian ingat,
untuk rumusnya supaya tidak tertukar, kalau panjang proyeksi dari B pada A, berarti rumusnya per panjang A. Kalau proyeksi skalar atau proyeksi vektor dari A pada B, berarti rumusnya per panjang vektor B. Oke, nah ingat juga bahwa hasil dari proyeksi skala ortogonal atau panjang dari proyeksi vektor itu, jawabannya akan menjadi bilangan real, gitu. Nah, contohnya nih, untuk menguji pemahamannya, kita perhatikan contohnya. Diberikan vektor A, yaitu 3i plus j plus 3k, dan vektor B-nya yaitu i min 2j plus k. Tentukan proyeksi skalar A pada B, atau tentukan panjang proyeksinya. Panjang proyeksi vektor. Proyeksi. Oke, di sini vektornya di soalnya diberikan dalam bentuk IJK. Nah, kita terlebih dahulu harus menyatakan vektor IJK ini ke dalam bentuk vektor kolom. Berarti jadi A-nya jadi 3, 1, 3, dan B-nya 1, minus 2, 1. Jadi harus perhatikan ya, plus minusnya itu harus digunakan, harus dibawa ke dalam vektor kolomnya. Nah, berarti kita yang pertama harus mencari dulu A dot B-nya. Nah, kalau ini di soal, di jawabannya udah langsung diketahui ya. Boleh saja kita menghitungnya di rumus, atau kita boleh menghitung dulu terlebih dahulu A dot B-nya. Misalkan nih, kan rumus proyeksi skalar A pada B yaitu ini. Nah, untuk supaya nantinya tidak terlalu panjang memasukkan ke rumus, kita hitung terlebih dahulu A dot B-nya. Bahwasanya A dot B itu kan mengalikan angka yang bersesuaian. I dikalikan dengan I, berarti 3 dikali 1, dijumlahkan atau ditambah 1 dikali minus 2, ditambah 3 kali 1. Berarti 3 kali 1, 3. 1 dikali minus 2, minus 2. 3 kali 1, yaitu 3. Berarti jawabannya jadi 4. Nah, A dot B-nya adalah 4. Kemudian kita cari panjang vektor B. Masih ingat rumus panjang vektor B? Yaitu akar dari angka-angka di vektor B-nya, yaitu ini. 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, minus 2 dikuadratkan 2, dan 1 dikuadratkan 1. Berarti jadi 1 ditambah, minus 2 dikuadratkan 4 ya, minus 2 dikuadratkan 4, jadi 1 tambah 4 tambah 1, yaitu akar 6. Nah, kalau semua yang diketahui sudah ada gitu jawabannya, baru kita masukkan ke rumusnya, yaitu panjang dari proyeksi skalar A pada B, yaitu panjang AB sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, dari angka-angka ini kita substitusikan, berarti jadi ini nih. A dot B, yaitu 3 kali 1 kan, ini, dapat 4. Kemudian panjang vektor B-nya ini, diakarkan, kuadratkan, kemudian dapatlah akar 6. Jadi 4 akar 6. Nah, karena di sini menyebutnya dalam bentuk akar, berarti kita harus merasionalkan pecahan ini menjadi pecahan biasa. Berarti kita harus dikalikan dengan akarnya itu sendiri. Berarti 4 per akar 6 dikali dengan akar 6 per akar 6. Kemudian dikalikan 4 dikali akar 6, dapat 4 akar 6. Akar 6 dikali akar 6 yaitu 6. Nah, 4 per 6 ini bisa sederhanakan, yaitu menjadi 2 per 3 akar 6. Sehingga diperoleh bahwa proyeksi skalar A pada B yaitu 2 per 3 akar 6. Nah, ini yang disebut dengan bilangan real. Jadi, kalau hasil jawaban dari proyeksi skala itu merupakan bilangan real, sedangkan hasil dari proyeksi vektor nanti beda lagi, yaitu berupa vektornya kembali. Oke, nah selanjutnya, contoh 2, diberikan A-nya itu 3i minus 4j minus 4k, dan B-nya sama dengan 2i min j plus 3k. Tentukan proyeksi skalar B pada A.
Oke, contoh kedua ini, kalau tadi contoh pertama kita menghitung proyeksi skalar A pada B, sedangkan pada contoh 2 ini kita menghitung proyeksi skalar B pada A. Nah, nyatakan dulu ke dalam bentuk vektor kolom, yaitu jadi A-nya itu jadi 3 minus 4 minus 4, dan B-nya 2 minus 1, 3. Setelah itu, kita masukkan ke rumusnya. Oke, yang pertama berarti kita harus menghitung terlebih dahulu B dot A-nya. B dot A yaitu sama dengan, tadi vektor B-nya itu adalah 2, minus 1, dan 3. Dikali dengan vektor A-nya, 3, min 4, dan min 4. Sama dengan, berarti kita kalikan angka yang bersesuaian. Berarti 2 dikali 3, ditambah minus 1 dikali min 4, ditambah 3 dikali min 4. 2 dikali 3, 6. Minus 1 dikali min 4 sama dengan 4. 3 dikali min 4 yaitu min 12. Sehingga kita peroleh yaitu min 2. Nah, B dot A-nya yaitu min 2. Setelah itu kita cari panjang vektor A-nya, yaitu akar dari vektor A-nya itu 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan 3 dikuadratkan 9, min 4 dikuadratkan 16, min 4 juga dikuadratkan 16, sehingga jawabannya itu akar 41. Nah, setelah B dot A dan panjang vektor A diketahui, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Bahwasanya, panjang dari vektor BA sama dengan B dot A per panjang vektor A. B dot A-nya yaitu ini, minus 2, per panjang vektor A-nya akar 41. Nah, karena belum rasional, kita harus merasionalkan, berarti dikali dengan akar 41 per akar 41. Sehingga kita peroleh minus 2 dikali akar 41 dapat minus 2 akar 41 per akar 41 dikali akar 41 berarti 41. Sehingga jawabannya itu minus 2 per 41 akar 41. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, kalian coba buktikan apakah panjang proyeksi vektor A pada B itu sama dengan panjang proyeksi vektor B pada A? Nah, jika beda, coba buktikan. Jika sama juga, silakan buktikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang proyeksi vektor ortogonal. Nah, proyeksi vektor ortogonal ini sering juga disebut dengan vektor proyeksi. Proyeksi. Oke. Kalau tadi materi yang pertama yaitu proyeksi skalar. Nah, kalau proyeksi skalar berarti itu panjang. Kita menghitung panjang vektornya, yaitu rumusnya kan mutlak BA, yaitu panjang vektornya. Nah, kalau materi yang kedua ini yaitu proyeksi vektor atau vektor proyeksi. Sama juga untuk vektor proyeksi, yaitu ada proyeksi vektor B pada A, yaitu lambangnya BA. Dengan rumus A dot B dikali panjang dari vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Nah, sedangkan proyeksi vektor A pada B, atau lambangnya itu AB, maka rumusnya A dot B per panjang vektor B dikuadratkan dikali B. Dengan catatan bahwa hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah merupakan suatu vektor. Nah, itu bedanya. Kalau materi yang pertama itu mengenai proyeksi skalar ortogonal, jawaban hasilnya merupakan bilangan real. Sedangkan proyeksi vektor ortogonal, hasil proyeksinya atau hasil nanti jawabannya merupakan suatu vektor kembali. Oke. Nah, untuk mengingat rumusnya, hampir sama dengan materi yang pertama, bahwa untuk proyeksi vektor B pada A, berarti ini ada kata kuncinya pada ya. Pada A berarti
pernya per panjang vektor A dikuadratkan dikali juga dengan panjang vektor A-nya. Sedangkan kalau misalkan proyeksi vektor ortogonal A pada B nih, berarti kalau pada B, per penyebutnya yaitu panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B-nya itu. Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita perhatikan contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diberikan A-nya, vektor A-nya yaitu 3i plus j plus 3k, dan B-nya sama dengan i min 2j plus k. Tentukan proyeksi vektor atau vektor proyeksi itu sama aja ya, B pada A. Nah, untuk menghitungnya, pertama kali kita hitung terlebih dahulu B dot A-nya. Untuk menghitung B dot A-nya, kita kalikan angka yang bersesuaian, yaitu 1 kali 3, ditambah minus 2 kali 1, ditambah 1 dikali 3. Itu 3, min 2 plus 3, atau jawabannya 4. Nah, kalian juga nanti buktikan ya, apakah A dot B itu sama dengan B dot A. Nah, silakan buktikan. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menghitung B dot A-nya, maka kita hitung atau masukkan langsung ke rumusnya, seperti ini. Proyeksi vektor B pada A, yaitu BA, rumusnya B dot A atau A dot B per panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Oke, lihat di sini, telah dihitung bahwasanya B dot A itu ternyata sama dengan A dot B. Karena perkalian atau dot pada vektor itu bersifat komutatif. Jadi mau B dot A atau A dot B itu akan sama dengan. Oke, udah dihitung ya, B dot A-nya itu adalah 4. Nah, kemudian dikalikan dengan dikali dengan vektor A-nya, dan dibagi dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, ini dapat 4 dari mana? Dapat 4 itu adalah hasil dari A dot B atau B dot A itu sama aja ya. Hasil perkalian vektor B dikali dengan vektor A. Tadi kan vektor B-nya itu adalah 1 min 21 dikali dengan 3, 1, 3. Nah, berarti 1 dikali 3 ditambah min 2 kali 1 ditambah 1 kali 3. Nah, ini akan menghasilkan jawabannya adalah 4. Oke, di slide sebelumnya ya, 4 itu dari itu. Kemudian dibagi dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, panjang vektor A itu kan rumusnya akar dari 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Hanya saja ini nanti jawaban dari akar ini dikuadratkan kembali, dan nanti dikalikan dengan dikalikan dengan vektor A-nya itu sendiri. Sehingga diperoleh nih 4/19, jadi dari ini akar 19 dikuadratkan. Jadi kalau misalkan ada akar nih, akar 19 dikuadratkan, berarti jawabannya itu 19-nya saja. Nah, jadi dapat 19 itu dari akar 19 dikuadratkan. Kemudian 4/19 ini dikalikan dengan vektor A-nya, yaitu 3, 1, 3. Sehingga dapat ini, 4 dikali 3 dapat 12, per penyebutnya 19. Kemudian ini juga sama, 4 dikali 1 dapat 4, per 19. Kemudian yang terakhir, 4 kali 3, 12, per 19. Nah, ini adalah dalam bentuk vektor kolom, atau bisa dinyatakan juga dalam bentuk vektor IJK. Berarti jadi 12/19I plus 4/19J plus 12/19K. Nah, jadi jawaban akhir dari proyeksi vektor itu adalah berupa vektor kembali, seperti itu. Oke, selanjutnya, contoh kedua, tentukan proyeksi vektor dari A pada B jika diketahui vektor A-nya 3i min 4j min 4k, dan vektor B-nya 2i min j plus 3k. Sama seperti contoh soal pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu A dot B-nya, yaitu, nah, A dot B-nya yaitu minus 2 atau min 2. Nah, setelah dihitung A dot B-nya, maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu ini rumusnya
proyeksi vektor A pada B, yaitu kita menggunakan rumusnya A dot B dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B itu sendiri. Nah, yang pertama, tadi udah dihitung bahwa A dot B-nya itu adalah minus 2 per panjang vektor B dikuadratkan. Berarti kita harus mencari panjang vektor B dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, pada slide sebelumnya bahwa vektor B-nya itu adalah 2, berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dan dikuadratkan lagi. Kemudian dikali dengan vektor B-nya. 2 min 1, 3. Oke, berarti jadi minus 2 per akar dari 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9, dan dikuadratkan kembali, dikali dengan vektor B-nya, 2 min 1, 3. Jadi jadi min 2 dikali dengan 4 tambah 1, 5, tambah 9, yaitu akar 14 dikuadratkan, dikali dengan vektor B, 2 min 1, 3. Berarti jadi min 2, nah akar 14 dikuadratkan berarti jadi 14. Dikali vektor B-nya, 2 min 1, 3. Sehingga dapat jawabannya min 2 dikali 2 min 4 per 14. Kemudian min 2 dikali 1, min 2 dikali min 1 yaitu 2 per 14. Oke, nah, oke, sebentar, nggak cukup jawabannya. Berarti tadi ya, min 2 dikali 2 min 4 per 14, min 2 dikali min 1 yaitu 2 per 14, kemudian min 2 dikali 3, sorry ya di sini, 6 per 14. Atau kita nyatakan dalam vektor IJK menjadi 4 per 14I plus 2 per 14J plus minus 6 ya. Karena min 2 dikali min 3. Min 2 dikali 3 jadi min. Berarti min 6 per 14K. Apakah masih bisa sederhanakan? Ternyata masih ya, kita bagi 2. Jadi min 4 dibagi 2. Min 2 per 7I plus 2 bagi 2, 1. 14 bagi 2, 7J. Min 6 dibagi 2, 3. Min 3 ya. 14 dibagi 2, 7K. Nah, sehingga diperoleh bahwa jawabannya itu adalah min 2 per 7I plus 1 per 7J min 3 per 7K. Nah, ini yang disebut dengan panjang dari, ini yang disebut dengan vektor proyeksi A pada B. Nah, coba tadi kan kalian sudah membuktikan ya pada materi pertama, sekarang juga buktikan apakah vektor panjang apakah proyeksi vektor A pada B itu akan sama dengan B pada A? Nah, silakan kalian buktikan. Oke, nah itu saja mungkin untuk materi pada pertemuan terakhir ini pada bab vektor, sekaligus materi penutup di kelas 10, yaitu mengenai proyeksi skala ortogonal dan juga proyeksi vektor ortogonal. Silakan kalian pahami materi di video ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, silakan diajukan pertanyaannya di WA group saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga UASnya dilancarkan.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.